Pada pertemuan kita yang ke-8 ini, kita akan membahas materi lanjutan dari minggu kita yang lalu. Kita akan membahas materi budaya kehidupan. Jadi materi kita adalah budaya kehidupan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui materi ini adalah peserta didik dapat memahami budaya kehidupan sehingga bisa memperjuangkan martabatnya sebagai manusia. Nah, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mendoakan doa Pater Matthias Word. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Pater Matthias Word. Tuhan, ubahlah diriku menjadi dirimu sendiri, agar aku boleh hidup di dalam Dikau dan untuk Dikau saja, dan semoga melaksanakan kehendak-Mu yang suci menjadi satu-satunya kebahagiaanku di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita hari ini yaitu budaya kehidupan. Nah, apa itu budaya kehidupan? Budaya kehidupan adalah sebuah kebiasaan yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Kita akan melihat yang pertama bahwa budaya kematian itu makin kuat. Mengapa? Karena kebiasaan atau tindakan kita yang tidak menghargai kehidupan. Contohnya, menghilangkan nyawa seseorang seperti pembunuhan, mutilasi, tabrak lari, aborsi, pencurian. Yang berikut, merusak, mengancam, dan menghancurkan hidup manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, menggunakan narkoba, mabuk-mabukan, atau kebut-kebutan. Nah, kita akan membahas salah satu budaya kehidupan yang sering diperbincangkan selain merokok. Merokok yang viral sekarang, yang sering juga kita dengarkan sekarang itu adalah vapor, yang mengkonsumsi bukan hanya orang tua, orang dewasa, tapi juga sudah kalangan-kalangan remaja. Ada juga minum minuman keras dan kemudian narkoba. Hal-hal ini yang menjadi kekhawatiran atau ketakutan masyarakat. Nah, secara khusus kita akan membahas juga yaitu narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, jenis-jenisnya banyak. Kita sering mendengar ada ganja, ada sabu, kemudian ada ekstasi, kemudian ada heroin. Nah, apa bahaya narkoba untuk kita? Bahaya narkoba bagi kita adalah yang pertama, mengganggu kondisi otak dan tubuh secara umum. Yang kedua, perubahan sel saraf dalam otak. Mengkonsumsi narkoba secara berulang-ulang dalam jangka panjang akan memicu perubahan pada sel saraf dalam otak.
yang kemudian mengganggu komunikasi antar sel saraf. Bahkan setelah konsumsi dihentikan, efek tersebut akan memakan waktu yang tidak sebentar untuk dapat benar-benar hilang. Yang ketiga, bingung dan hilang ingatan. Nah, golongan obat-obatan asam gamma hidroksibutirat dan rohypnol dapat mengakibatkan efek sedatif, kebingungan, kehilangan ingatan, bahkan perubahan perilaku. Yang tadinya dia tidak suka marah, dia akhirnya suka marah-marah. Yang tadinya dia rajin, akhirnya menjadi pemalas. Koordinasi tubuh terganggu dan menurunnya tingkat kesadaran. Yang keempat, halusinasi. Penggunaan marijuana atau ganja dapat menyebabkan efek samping, yaitu halusinasi, muntah, peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, gangguan kecemasan, kebingungan, serta paranoia. Efek jangka panjang ganja adalah gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Nah, anak-anakku yang baik, hidup kita ini adalah anugerah. Sejak dulu, gereja melarang segala bentuk penghilangan nyawa seseorang, termasuk juga pengguguran manusia yang ada dalam rahim seorang ibu. Manusia, walaupun masih dalam kandungan, memiliki martabat yang sama seperti manusia yang sudah lahir di dunia ini. Hidup kita manusia itu sangat berharga, melebihi kebutuhan apapun dalam diri kita. Hidup itu harus dihargai dan diperjuangkan. Dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 13 dikatakan jangan membunuh. Ini juga termasuk firman yang kelima, jangan membunuh. Firman ini dilandasi kepercayaan bahwa kehidupan manusia yang diberikan oleh Allah harus dihormati. Hidup setiap orang bernilai sehingga tak dapat dikorbankan untuk kepentingan apapun dan oleh siapapun. Nah, bagaimana caranya atau usaha-usaha apa yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup? Yang pertama, gerakan hidup sehat. Kemudian gerakan pro-life, kemudian pelayanan kesehatan masyarakat, kemudian hidup berkesinambungan, dan yang kelima, bantuan dan pertolongan bagi yang terancam hidupnya. Nah, anak-anakku yang baik, materi kita hari ini sungguh sangat berharga untuk kehidupan kita, karena ini menyangkut diri kita sebagai manusia, menyangkut kehidupan kita. Budaya-budaya yang merusak kehidupan itu harus dihindarkan. Jadi, belajarlah untuk menjaga dirimu dengan baik, sehingga ketika ada yang menawarkan sesuatu yang merusak kehidupanmu seperti merokok, minum minuman keras, narkoba, kamu bisa hindari, sehingga hidup kita itu sehat, hidup kita baik, masa depan kita pun cemerlang. Jadi, say no to drugs, katakan tidak pada narkoba. Ketika ada yang menawarkan rokok, jangan diterima, harus ditolak, karena kita harus berani menolak dengan tegas hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita. Nah, baiklah anak-anakku yang baik, demikianlah untuk materi kita hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pelajaran kami hari ini. Semoga kami senantiasa memelihara kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu.
Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk pendalaman materi, silakan melihat tugas di classroom, di tugas kelas. Selamat belajar, tetap semangat, dan salam sehat.